Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan April 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai Pisces. Energi hubungan dirimu dengan dirinya. Ada Nine of Cups reverse, kemudian ada energi dari The Star, kemudian di situ ada energi dari High Priestess, kemudian di sana ada energinya dari Knight of Swords, dan berikut di situ ada energi dari Six of Pentacles reverse ya. Nah, kemudian di sana ada energi dari The Hermit, berikut ada energi dari Five of Wands, berikut di situ ada energi dari Queen of Pentacles reverse, dan berikutnya di sana ada energi dari The Devil. Nah, kalau Mari lihat nampaknya untuk beberapa waktu belakangan ini kamu udah mulai agak dingin ya bersikap ke pasanganmu. Beberapa bukan hanya sebatas dingin dalam bentuk interaksi, tapi kamu bisa aja memang ikutan nih, tubuh fisikmu pun kamu bawa pergi dari dia. Jadi ada beberapa kayak nge-close koneksi dengan ayang bebeknya ini. Mari lihat energi dari Pisces ya. Jadi mungkin entah kamu pakai acara pamitan ataupun tidak, tapi yang jelasnya kamu kok makin berjarak dari si dianya. Gitu loh. Kamu kok makin tertutup ya, kamu makin tertutup ke dianya. Kamu bisa aja ada secara fisik di depan matanya dia, bobok di satu ranjang dengan dia, beraktivitas sehari-hari di bawah atap yang sama dengan dia, gitu ya. Tapi kayaknya ruhmu nggak di situ, pikiranmu melayang kemana, perasaanmu terbang ke mana, gitu ya. Seperti kayak yang hanya pantes-pantesan aja kamunya itu tuh berinteraksi sama dia, bisa juga gitu, ya. Tapi ya setidaknya walaupun kamu ada, pasti ya karena energinya kamu, pikiran dan perasaannya kamu nggak hadir, otomatis jadi pun suasana agaknya dingin. Nah gitu ya, jadi kayak beberapa kamu ada tapi seolah-olah tidak ada. Beberapa ya, ada beberapa yang memang sekalian kamunya itu tuh blokir dia, kamu nggak mau ketemu sama dia, kamu nggak mau balas chattingnya dia, kamu nggak berinisiatif untuk terhubung sama dia gitu ya, bisa diem-dieman di sana. Sebab mungkin kalau Mari lihat kamunya itu tuh sedang ragu ya tentang hubungan kalian ini. Ada yang bikin jiwamu itu tuh rasa-rasanya sudah tidak nyaman lagi dengan si pasangannya kamu ini. Seperti kayak kamu merasa kamu harus mengevaluasi ulang ya relationship ini. Seperti kayak ini juga bisa dikatakan masa-masa kritis ya. Penentuannya kamu akan seperti apa berikutnya, suasana, keadaan, hubungan kalian berdua. Gitu. Ini kayak masa-masa perenungannya kamu, Mari lihat ya. Di situ. Kayak kamu bisa kurang nyaman sudah dengan dia, atau barangkali kamu menemukan kok dirimu tidak lagi merasa cinta ke dia. Atau mungkin kamu kayak ngerasa bahwa jangan-jangan gak worth it ya, waktumu, energimu, segala daya dan upaya untuk kamu berikan lagi ke hubungan dengan dirinya. Gitu ya. Seperti kayak ada yang salah di relationship ini menurut kamu. Mari lihat. Ya, ada salah fatal bahkan bisa di sana. Atau mungkin ya karena kamu hanya sebatas kebosanan dengan ritme relationship yang sebenarnya bukan sempat bisa membahagiakan kamu. Jadi ada beberapa ya kayaknya kaum Pisces ya coba-coba sabar, coba-coba membetahkan diri, padahal suasananya sudah anyep, padahal suasananya sudah nggak enak. Tapi seberapapun lama kemampuannya kamu untuk berpura-pura beradaptasi, mampu beradaptasi pada kondisi keadaan ini, pada akhirnya kamu akan menjujuri diri kan gitu ya.
Kamu akan menjujur diri, kamu nggak bisa lagi berpura-pura riang, berpura-pura bahagia, berpura-pura nyaman, berpura-pura merasa aman, pura-pura merasa jatuh cinta ke dia. Macam-macam, udah nggak bisa lagi kamunya. Mari nampak ya. Tapi kamu tentu ingin ya, jikapun kamu mengambil langkah besar, yaitu balik belakang, mundur teratur dari relationship kalian, maunya kamu, ya si dianya jangan ya melakukan penolakan. Dia jangan heboh, dia nggak usah pakai acara-acara dramatis. Apabila ternyata keputusannya kamu, kemudian datang keputusan ya, mau untuk pergi dari dia. Atau setidaknya mari lihat kamu gini ya, memang kamu lagi ingin dibiarkan sendiri ya. Kamu bisa aja bukannya nggak butuh keriangan, kehebohan, gegap gempita hidup, tapi tidak bersama dengan orang ini. Jadi misalnya gini, kamu mau hahaha hihi gitu ya, tertawa terbahak-bahak, kamu masih punya kemauan itu, tapi tidak dia temanmu tertawa terbahak-bahak itu, siapa kek gitu ya, sahabat muka atau siapalah gitu ya, di sana. Kalau begitu menyangkut perihal tentang dia, kamu lebih maunya itu tuh diem, mageran gitu ya, kamu mager, kayak gak ada menyala api hidupnya kamu ya, menjalani relationship sama si ayang bebeknya kamu ini, macam yang sudah padam gitu, nggak mood, banyakan nggak moodnya kamu. Dan kamu berharap ketika kamu dalam fase yang seperti ini, dianya jangan mengganggu kamu. Kayak lagi ingin kamu leluasa dengan keheningannya kamu ketika bersama dia. Dia jangan nanya-nanya kamu ngapain, kamu kenapa, dia salahnya apa, kamu maunya seperti gimana, apa kurangnya. Kamu lagi nggak mau ya diinterogasi seperti itu. Nampaknya kamu ingin, justru dia berharap ya udah terima aja dulu, kamunya pengen berjarak, kamunya pengen diam, kamunya pengen berjauhan dari dia, kamu lagi malas berinteraksi dengan dia, kamu lagi berharap gitu ya di sana. Ya mungkin kayak pikiran dan perasaanmu lagi melayang ya ke seseorang yang lain, itu juga bisa gitu ya. Jadi seolah-olah ini bisa kayak ngegantung ya relationshipnya, terutama kalau statusnya ini tuh masih status pacaran atau status TTM-an ya, macam-macam, ada yang menggantung ya, hubungan yang menggantung di sini gitu loh. Barangkali secara internal kalian berdua ini tuh tidak terlalu banyak ini problemnya ya. Maksudnya masih adalah ketangkap kamu. Mari lihat di sini tuh energi-energi baik, energi-energi positif dari si pasangannya kamu ini. Cuman ya gitu aja, masanya kamu ingin tanpa dia aja dulu gitu. Kalau mari lihat, ini nampaknya untuk beberapa kisah seperti hubungan perselingkuhan juga ada ini ya. Kamu ini tuh dengan dia bukan satu jumpa satu ya, tapi entah kamu sebenarnya sudah berpasangan, atau dia pun sudah berpasangan, atau dia baru-baru aja menghadirkan orang lain itu ya. Nah jadi jangan-jangan itu juga salah satu isu, itu juga yang menjadi penyebab ya ketidakbahagiaan dalam hubungan ini. Misalnya dia menghadirkan pria lain atau wanita lain, tentu kamu nggak akan bisa mau menerima hal itu kan. Jadi nampaknya memang ada yang salah dari langkah seseorang ini ke kamu ya, macam ada yang salah di sini. Kalau ini semodel urusan cinta bersegi-segi, segitiga kah, segi sekian kah, nampaknya kok kalian
tidak bisa dengan gampang ya menerima kondisi menjalani hubungan cinta bersegi-segi ini ya, melelahkan. Setidaknya melelahkan batin ya, bukan tenaga yang habis, bukan duit yang sobek ya, kantong yang sobek. Bukan hanya melulu tentang itu. Tapi kan kayak rasa cemburu ya, ketidakpuasan ya, padahal ingin berinteraksi dengan leluasa tapi nggak bisa. Ya akhirnya lama-lama itu tuh setelah dicoba-coba untuk dipahami, beradaptasi, tapi ya lama-lama itu kan jadi isu yang lumayan besar gitu kan sana. Jadi kalau mari lihat begini energinya. Memang kalau kamu berharap jika si dianya itu tuh nggak datang ke kamu, mengganggu, mengusik kamu dengan pertanyaan-pertanyaan kah, atau dengan upaya-upaya menarik perhatiannya kamu, maka yang kamu inginkan itu tuh bakalan kejadian. Ya, jadi ketika kamu diam, memang dia kesal. Ketika kamu berjarak dari dia, ya memang di situ tuh dia kesal. Tapi di sini kalau mari lihat ya, harapannya dia bersama dengan kamu ini kan masih ada nih, masih ada, gitu, masih besar, bahkan besar banget, gitu ya. Nah, sehingga nanti dia bisa kayak memahami pula, jengkel boleh jengkel, tapi rasa jengkelnya ini nggak bisa dia ekspresikan. Dia akan larang dirinya untuk mengekspresikan rasa jengkelnya ke kamu. Jadi dia nggak bakal marah-marah. Apaan sih, diem-diem aja. Apaan sih kamu ini? Kok rasanya seperti zombie kamunya? Ya, dia nggak akan bawelin kamu, dia nggak akan cerewetin kamu. Gitu ya. Sebab ya dia tahu kalau dia bawelin kamu, cerewetin kamu, bikin kamu semakin nggak nyaman dengan dia. Yang ada malah kamunya kabur. Sementara dia masih ada keinginan bersama dengan kamu kan. Berarti kan dia mengkhianati keinginannya dengan sikap lakunya dia. Ya dia nggak mau kayak gitu. Maka dia akan membiarkan aja. Yaudah, kayaknya ini tuh Pisces lagi nggak mood nih. Oke lah. Aku sibukin aja lah diriku. Ngapain kayak. Nanti dia gitu tuh. Dalam pasifmu ya. Reaksinya dia dalam kepasifannya kamu itu tuh juga akan disambut dengan kepasifan pula dari dianya. Jadi ya dia nggak akan kayak sibuk 100 kali chatting kamu, menderingkan handphonenya kamu dengan panggilan dari dia, gitu ya, ngeglendot sama kamu, ngedusel sama kamu. Mari lihat ya enggak? Mari lihat enggak? Ya paling-paling di situ tuh tipis-tipis colek-colek tipis-tipis sama kamu mungkin ada, tapi secara ugal-ugalan frontal ya tidak, gitu ya di sana. Dan kalau kamu merasa dia ada kesalahan dalam sikapnya dia ke hubungan kalian, seseorang ini tuh bisa dia itu tuh yang kayak, bukannya dia nggak sadar ya dengan apa kesalahannya dia bisa aja sadar, cuman dia mikirnya gini, so what gitu. Jadi kenapa kalau melakukan kesalahan dalam hubungan ini terus apa gitu ya di sana. Jadi jika kamu mungkin menuduh dia, andai kamu menuduh dia, oh ini orangnya kok kayak gini sih gitu ya, dengan tuduhan-tuduhan yang bernada negatif gitu ya. Tapi seseorang ini tuh, ya oke, gue salah, terus ngapain? Lu mau hukum gue? Oh nggak bisa. Jangan, nggak penting itu, hukum aku itu tuh nggak penting. Dia bisa gitu tuh. Jadi walaupun dia punya kesalahan, tapi dia nggak boleh dituntut untuk mengaku salah. Maunya dia udah ngalir aja, gitu loh. Ngalir aja, nggak usah terlalu digadang-gadang itu kesalahan, kekeliruannya dia. Udah enak-enak aja lah kalian berdua interaksinya. Maunya si pasangan kamu itu gitu. Dan ya seseorang ini tuh kayaknya, kalau untuk mencari kesenangan ya, kayaknya gampang ini orangnya ya. Gampang.
Jadi andaikan kamu memilih untuk diam-diam dari dia, menghabiskan waktunya dia, mengisi hari-harinya dia, tanpa mesti terkoneksi intens dengan kamu, kayaknya itu tuh bukan problem ya bagi seseorang ini. Kayaknya bukan problem. Jadi kayaknya seseorang ini tuh bisa dia kayak cerita masa bodoh lah. Masa bodoh lah, oh ya Piscesnya lagi kayak gitu dah, masa bodoh. Gitu ya. Nggak usah ikutan kayak jadi galau pula gara-gara kamu. Nggak mau dia. Ya kalau kamu mau diam-diam kayak gitu, mau anyep-anyep kayak gitu, ya udah itu urusannya kamu. Nah, nanti dia gitu tuh. Pokoknya dia nyari happy-nya dia nyari senangnya dia gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa dia ada niatan untuk berpisah. Masa bodohnya dia bukan masa bodoh. Ya kalau berpisah ya berpisahlah, nggak gitu juga sih. Nggak gitu ya. Masa bodohnya itu tuh dia nggak usah panik, cemas, resah pula ngeliat-liat gaya-gayanya kamu yang menutup diri, menjauhkan diri, bersikap anyep kayak gini gitu ya. Jangan dianya itu tuh dia tuh nggak membiarkan dirinya jangan sempat terdampak ya dari sikapnya kamu di sana. Dan kan ini kan dia nggak ngerasa ya bahwa berjaraknya kamu ini tuh bahwa kamu mau ninggalin dia gitu ya. Kalau menurut dia, andaikan pun kamu mau ninggalin dia, pasti pemikiran itu tuh cuman sebentar datangnya. Habis dari itu nanti kamu balik lagi kok sama dia. Atau setidaknya dia punya jurus ya. Dia merasa punya jurus untuk men-trigger kamu, memikirkan kembali untuk ngelanjutin relationship ini dengan dirinya. Seperti itu ya. Jadi ini tuh bukan masa-masa yang happy lah. Gambaran happy ya dalam sebuah relationship gitu ya. Lagi masa-masa dingin-dinginnya, seolah-olah kayak lu gue mainnya kayak gitu, seolah kayak lagi nggak ada koneksi bisa di sana ya, nggak ada koneksi yang baik gitu loh, nggak ada koneksi yang hangat. Nah gitu gambaran hubungan antara kamu dengan si ayang bebeknya kamu rentang 1 hingga rentang 7 April. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, ada Virgo, masuk Capricorn, Leo hadir, Capricorn, Taurus, energi dari Pisces Cancer, hadir energi dari Aquarius untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Pisces yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.